Bapak, Ibu Jemaat serta simpatisan, selamat pagi dan selamat beribadah di GKI Gading Indah. Senang sekali kami Majelis Jemaat GKI Gading Indah, pagi ini kita dapat beribadah bersama-sama dengan Bapak, Ibu, Saudara serta hadirin sekalian. Bersama ini pula kami sampaikan beberapa poin penekanan warta sebagai berikut. 1. Kebaktian Pemuda. Komisi Pemuda GKI Gading Indah kembali mengundang teman-teman pemuda untuk boleh hadir dan bersekutu di dalam kebaktian pemuda yang akan diadakan pada hari Minggu 1 Desember jam 9.15 pagi di ruang multimedia SDK 6 lantai 3. Kedua, pemahaman Alkitab dilaksanakan pada hari Kamis 5 Desember pukul 19.30 di GKI Gading Indah dengan tema berbagi kasih dalam hidup, usaha, dan harta, dipimpin oleh Pendeta Emeritus Robi Chandra dari GKI Kayu Putih. Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada warta jemaat online. Donor darah akan diselenggarakan pada hari Minggu 8 Desember pukul 8 sampai 11 pagi di SDK 6 Penabur lantai 3. Jemaat dan simpatisan diundang untuk turut berpartisipasi dalam donor darah ini. Untuk informasi lebih lanjut dapat dilihat pada warta jemaat online. Bina Pranikah, GKI Cianjur mengadakan Bina Pranikah online yang diselenggarakan pada hari Sabtu 11 Januari dan 25 Januari 2025. Untuk informasi selengkapnya, Bapak Ibu Saudara sekalian dapat membacanya pada warta jemaat online. Pada tanggal 23 Desember telah berlangsung persidangan ke-38 Majelis Klasis GKI Klasis Jakarta Timur dengan agenda percakapan gerejawi terhadap 2 calon pendeta, Penatua Marcelo Ananda Odang dari GKI Layur dan Penatua Ana Nuraini dari GKI Gading Indah. Dalam percakapan tersebut, kedua calon telah dinyatakan layak untuk ditahbiskan menjadi pendeta GKI. Kita sangat bersyukur untuk proses yang telah dijalani, terutama oleh Penatua Ana Nuraini. Kita doakan agar proses pemanggilan dan penahbisan yang akan kita lakukan bersama pada tahun 2025 dapat berlangsung dengan baik. Yang keenam, ada ralat dalam warta jemaat online, yaitu untuk kegiatan MPS yang tertulis tanggal 19 Desember, seharusnya tertulis tanggal 12 Desember pada jam dan tempat yang sama. Demikian pokok warta hari ini. Kebaktian hari ini dengan tema memaknai Hari Tuhan akan dipimpin oleh Pendeta Astira Budi Purwoswito. Jemaat dipersilakan untuk bersaat teduh sejenak sebelum ibadah dimulai. Umat yang terkasih, kita akan menyalakan lilin Advent pertama. Lilin ini mengingatkan bahwa hanya dengan berharap padanya, kita dimampukan untuk menjalani hari-hari yang penuh dengan ketidakpastian. Inilah berita pengharapannya. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amsal 13 ayat 18. Ya Allah, Sang Terang Surgawi. Ya Allah, Sang Firman yang hidup. Ya Allah, Sang Pembaru yang suci.
Umat Tuhan, biarlah ibadah ini kita awali dengan pengakuan kita bersama bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Pernahkah saudara merasa gelisah? Aku pernah. Sedetik kemudian akan terjadi apa? Tak seorang pun tahu. Masa depan ku tak tahu. Masa kini aku ragu. Hidup terasa begitu menyesakan. Bagai berlari tanpa arah dan tujuan. Sangat menakutkan, bukan? Kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia adalah peristiwa yang menakjubkan. Di dalamnya hadir cinta kasih Allah, wujud janji pemulihannya bagi dunia. Dia pun berjanji akan datang kembali. Siapkah kita menyambut kedatangannya kembali? Umat diajak berdoa secara pribadi. Tuhan, ampunilah kami jika di masa penantian akan hari-Mu yang agung, kami diliputi ketakutan dan kegelisahan tak berujung. Akibatnya, kami gagal menjaga kesucian hidup dan membiarkan diri jatuh dalam dosa dan kecemaran. Mampukan dan baharui kami agar siap menyambut kedatangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.
Yesaya 1 ayat 16 dan sampai 18 berbunyi demikian saudara, basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam. Belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu.
Mari kita berdoa. Kami mau bersiap menyambut kehadiran Sang Raja Damai, bukan hanya dalam rangka kami memasuki minggu-minggu Advent menjelang hari Natal pada tahun ini ya Tuhan, tetapi kami mau bersiap menyambut kehadirannya setiap hari dalam kehidupan kami. Karena itu kami mau belajar kembali dari firman-Mu, biar apa yang boleh kami baca dan kami renungkan bersama pada hari ini, dengan hikmat-Mu saja, menjadi firman kehidupan yang menghidupi setiap langkah hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami memohon. Amin. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari kitab Yeremia 33 ayat 14 sampai 16. Sesungguhnya, waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji indah yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada masa itu dan pada waktu itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada masa itu, Yehuda akan diselamatkan, dan Yerusalem akan hidup tentram. Dengan inilah orang menamainya Tuhan keadilan kita. Demikian sabda Tuhan.
Kedua, bacaan kedua diambil dari 1 Tesalonika 3 ayat 9 sampai dengan 13. 1 Tesalonika 3 ayat 9 sampai dengan 13. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita. Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita, dan Yesus Tuhan kita membukakan bagi kami jalan kepadamu. Kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang. Sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu, supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Demikian sabda Tuhan. Umat Tuhan, pada hari ini kita akan membaca dan merenungkan apa yang disaksikan berdasarkan kesaksian Injil Lukas pasal 21, Lukas 21 ayatnya yang ke-25 sampai 36. Lukas 21, 25 sampai 36. Akan ada tanda-tanda pada matahari, bulan, dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan dalam menghadapi segala yang akan menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan guncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah kepalamu, sebab pembebasanmu sudah dekat. Lalu Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, generasi ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan dibebani oleh pesta pora, kemabukan, dan kekhawatiran hidup. Dan supaya hari itu jangan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti jerat. Sebab hari itu akan menimpa semua yang mendiami seluruh permukaan bumi. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan berdiri di hadapan Anak Manusia. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Maranatha. Saudara yang kasih Tuhan, satu jokes lama ya, sejak zaman Orba. Satu hari dikatakan Tuhan memanggil 3 pemimpin bangsa yang besar untuk menghadapnya. Kalau Anda yang termasuk Gen Z nggak kenal pasti dengan 3 orang ini ya. Tuhan memanggil Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan, lalu pemimpin Uni Soviet Mikhail Gorbachev, dan yang tercinta Bapak Soeharto ya, menghadap Tuhan. Lalu Tuhan katakan, kalian pulang kabarkan kepada rakyat masing-masing bahwa besok dunia akan kiamat. Mereka pulang, Reagan langsung mengadakan siaran nasional dengan muram. Dia berkata, my fellow American, ya saudara-saudaraku bangsa Amerika, saya punya satu berita baik dan satu berita buruk. Berita baiknya apa yang kita yakini
yang kita jadikan satu slogan dari negara kita tercinta ini, In God we trust, ya. Dalam Tuhan kita percaya. Benar, Tuhan itu ada. Saya baru bertemu dengannya. Tapi berita buruknya, besok dunia kiamat. Gorbachev dalam siaran nasional dengan air mata bercucuran, dia berkata, "Kamrat-kamratku, saya punya 2 berita buruk. Yang pertama yang kita yakini selama puluhan tahun, bahwa Tuhan itu tidak ada, salah. Saya baru bertemu dengan Tuhan. Berita buruk yang kedua, besok dunia kiamat." Lalu Bapak Soeharto di siaran televisi Republik Indonesia. Ya, kalau yang generasinya saya dan di belakang saya pasti relate ini. Malam-malam ada logo bola dunia di belakangnya. Rakyatku yang saya muliakan. Saya membawa 2 berita baik. Yang pertama, yang kita yakini dalam Pancasila yang diajarkan sejak masih kanak-kanak sampai tua dengan seminar P4 ratusan jam. Ternyata benar. Sila pertama, Tuhan itu ada. Saya baru berjumpa dengannya. Dan berita baik kedua, saya punya 2 berita baik. Berita baik kedua, besok dunia kiamat. Artinya apa? Kita tidak usah pusing lagi memikirkan bagaimana cara bayar hutang negara kita. Besok beres urusan hutang kita, dunia kiamat. Cerita lama, saudara. Ya. Kalau kita bicara tentang minggu-minggu Advent, hari ini lilin 1 sudah mulai menyala, maka minggu Advent dari kata Adventus, ya, penantian, itu sebetulnya selalu punya 2 sisi. Dan ini yang kita nantikan. Sisi pertama adalah yang bisa disebut dengan sisi historis. Apa artinya? Artinya kita sedang dalam satu proses menantikan perayaan kelahiran Yesus. Nanti yang kita rayakan hari Natal. Tapi ada sisi kedua, yaitu kita sedang ada dalam sebuah penantian Adventus yang sifatnya eskatologis. Eskatologis itu bahasa Yunani dari kata eskaton yang artinya akhir. Kita sedang ada dalam sebuah masa penantian menantikan kedatangan Kristus kembali. Dan karena itu bacaan kita hari ini, jadi kalau Anda mengikuti Minggu Advent, saya tidak tahu Anda sadar atau tidak, polanya selalu sama. Minggu ketiga dan keempat itu bicara sisi historis Yesus, makanya ada teks tentang Maria menerima kabar bahwa dia akan hamil dan sebagainya. Minggu 1 dan 2 selalu bicara tentang sisi eskatologis. Kita menantikan kedatangan Kristus kembali. Karena itu dalam teks kita hari ini dari Lukas 21, 25 sampai 36 bicara tentang apa yang disebut dengan nama Hari Tuhan. Yom Adonai bahasa Ibrani, Hemera Kurio bahasa Yunani. Dalam teks kita kata Hari Tuhan itu tidak ada, tapi kalau kita membaca di ayat 34 dan 35 ada kata hari itu, dan supaya hari itu jangan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti jerat. Kalau Anda masih membaca Alkitab di handphone misalnya, yang pasti masih menggunakan versi terjemahan baru 1, kata yang akan jumpai adalah kata hari Tuhan. Ya, TB2 menerjemahkan lebih letterlock dari kata hemera, hari itu, the day, tapi maknanya sama. Bicara tentang hari Tuhan. Apa itu hari Tuhan? Dalam pemahaman orang Yahudi, hari Tuhan biasanya dipahami sebagai hari di mana Tuhan menghakimi umatnya. Dan buat orang Yahudi, buat orang Israel, hari Tuhan itu bukan cuma satu, bisa berkali-kali. Kalau bangsa Israel, umat Allah ini tidak setia, maka Allah akan menghakimi mereka. Misalnya dengan cara membiarkan bangsa lain, Babel misalnya, mengalahkan Israel. Itu Yom Adonai.
Tetapi pemahaman ini kemudian oleh gereja, oleh murid-murid Tuhan Yesus diadaptasi menjadi pemahaman bahwa satu hari pada hari Tuhan, Hemera Kurio, Tuhan Yesus akan datang kembali untuk menggenapi karya keselamatannya. Tuhan akan datang untuk menghakimi dan seterusnya. Nah, maka pertanyaan yang kita renungkan hari ini, bagaimana mestinya kita sebagai murid-murid Kristus bersikap dalam masa penantian ini, Adventus ini. Masa penantian yang sedang kita jalani bukan cuma dalam 1, 2, 3, 4 minggu ke depan, tapi dalam seluruh hidup kita. Nah, ada beberapa sikap yang biasanya terjadi, yang muncul juga dalam bacaan kita. Yang pertama, saudara, sikap yang umum terjadi dalam masa penantian itu, respon orang, yang pertama adalah takut, gentar, ngeri. Karena biasanya hari Tuhan itu digambarkan sebagai sesuatu yang mengerikan. Bencana alam, peperangan, wabah dan sebagainya. Ayat 26 bacaan kita mengatakan orang akan mati ketakutan dalam menghadapi segala yang akan menimpa bumi ini sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Mungkin Anda bisa bandingkan dengan lagi-lagi nih kalau Anda termasuk Gen Z ya, apalagi di bawahnya, mungkin nggak mengalami. Anda masih ingat nggak ketika dunia ini takut menjelang pergantian tahun 1999 ke tahun 2000. Orang menyebutnya Y2K ya, millennium millennium bug ya. Orang takut apa yang akan terjadi tanggal 31 Desember 1999 pukul 23.59 ketika jam detik itu bergerak ke angka 12 dan kalender berganti. Menjadi tanggal mestinya 1 Januari 2000. Asal muasalnya masalah teknis. Dulu orang tidak mengira komputer itu akan menjadi begitu penting dalam kehidupan kita, kehidupan manusia, sehingga orang bikin tanggal di komputer itu kan cuman 2 digit. 2 tanggal untuk tanggal, 2 tanggal bulan, 2 tanggal tahun. 03 Maret 1986 doang. Orang tidak mikir jauh bahwa nanti komputer ini akan dipakai di semua. Dan ketika tanggal 31 Desember 1999 berganti ke tahun 2000, apa yang akan terjadi? Akankah komputer membacanya sebagai tahun 0 dan bukan tahun 2000? Orang panik waktu itu. Ketakutan. Apa yang terjadi? Masih ingat enggak? Anda masih ingat enggak keadaan itu? Buru-buru semua orang yang punya, ada yang narikin duit dari bank. Nanti kalau rekening saya di reset, duitnya hilang. Apa yang terjadi? Setelah lewat ya, bangun pagi 1 Januari 2000 nggak ada apa-apa, biasa aja. Ya sudah. Ketakutan seperti itu, saudara. Yang kedua adalah ketidakpedulian, ignorance. Masa bodohlah dengan hari Tuhan. Atau ya kalaupun Tuhan mau datang ya justru ini kesempatan melampiaskan semua hal yang menyenangkan di dunia ini. Toh ujung-ujungnya juga kiamat. Ya, dan ini nampaknya dipengaruhi oleh kebiasaan orang Romawi Yunani yang satu pandangan hidup di mana orang itu diyakini karena hidup ini cuma sekali, maka kamu harus memuaskan diri dengan semua kesenangan duniawi ini. Yang orang sebut pada masa itu dengan istilah hedonisme. Hedon kalau sekarang. Kalau sekarang kita dengar kata hedon yang kebayang apa? Pak Yohanes, Pak Yohanes tuh orangnya hedon. Ya. Dia ada di beach club. Lagi goyang-goyang begitu ya. Nggak kebayang sih saya sebetulnya ya Pak Yohanes di situ. Siapa tahu ya, kita nggak tahu kan ya. Dan itu yang dikatakan di ayat 34.
Jagalah dirimu supaya hatimu jangan dibebani oleh pesta pora, kemabukan, hedonisme. Yang ketiga, reaksi yang biasanya terjadi adalah yang biasa disebut dengan nama eskapisme, dari kata escape, melarikan diri, cari selamat sendiri. Oh, dunia mau kiamat, dunia ini akan berakhir, maka yang penting bagaimana caranya saya selamat. Lalu apa yang terjadi? Kalau Anda baca sejarah, Anda akan temukan selalu akan ada orang-orang yang ketika mereka merasa meyakini pada tanggal, waktu, bulan, tahun sekian dunia akan berakhir, Tuhan Yesus akan datang kembali, maka mereka kemudian meninggalkan keluarganya, menjual semua hartanya, berkumpul di satu lokasi, berdoa, beribadah, menantikan kedatangan Tuhan. Banyak sekali saudara. Mulai dari yang namanya Jonestown, kalau Anda pernah dengar nama Jim Jones yang mengumpulkan pengikutnya di satu daerah di Amerika Tengah, sampai yang terjadi di Indonesia, ya tahun berapa saya lupa, saya sudah di Gading Indah, ada satu daerah di Bandung, ada seorang pendeta mengumpulkan umatnya di situ, namanya Bale Endah kalau nggak salah, tempatnya ya, bukan Tante Endah, Bale Endah, nama daerahnya itu. Mereka meyakini Tuhan akan datang, tanggal, bulan, tahun, jamnya sekian juga ada. Dan kadang-kadang seperti yang terjadi dengan para pengikut Jim Jones di Jonestown, mereka mau mempercepat kedatangan Tuhan. Caranya gimana? Mari kita sama-sama mengakhiri hidup kita. Mereka minum racun, sianida, orang tua, anak kecil, bayi semua habis. Buat mereka yang penting adalah jangan sampai kalau Tuhan itu datang, saya ketinggalan. Masa bodoh dengan yang lain. Nah, saudara dikasih Tuhan. Apa kesamaan ketiga sikap ini, ketiga respon ini? Takut, ngeri, tidak peduli, ignorance, eskapis, cari selamat sendiri. Apa benang merahnya? Satu, egois. Semua hanya memikirkan diri saya sendiri. Yang penting saya tidak ketinggalan. Masa bodoh dengan yang lain. Yang penting saya terpuaskan oleh semua hal yang menyenangkan di dunia ini. Tidak peduli dengan yang lain, yang penting saya tidak ketakutan. Semua pusatnya adalah pada diri kita sendiri. Bahkan ketika yang terakhir berkesan, oh kita mau menantikan Tuhan datang, saya berani katakan yang penting bagi mereka bukan Tuhan. Tapi bagaimana saya tidak tertinggal ketika Tuhan datang. Benang merahnya sama. Yang penting adalah diriku sendiri. Nah, lalu apa yang Tuhan Yesus ajarkan berdasarkan bacaan kita hari ini? Kalau kita membaca kitab-kitab Injil, Tuhan mengajarkan bahwa hari Tuhan itu akan datang sekalipun kita tidak bisa tahu pasti kapan akan terjadi. Bukan bagian kita untuk mencari tahunya kapan itu terjadi. Bagian kita adalah hidup dalam adventus, penantian. Hidup dengan spiritualitas penantian. Apa itu? Yang pertama, saudara, adalah spiritualitas yang tidak dibelenggu ketakutan, tetapi justru sukacita. Ayat 26 dalam bacaan kita ayat 26 dan 28 mengatakan orang akan mati ketakutan dalam menghadapi segala yang akan menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Ayat 28. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah kepalamu. Sebab pembebasanmu sudah dekat. Dan yang menarik ayat 26 ini ketika Lukas menggunakan kata bumi, alih-alih menggunakan kata kosmos yang biasa dipakai untuk menggambarkan dunia, Lukas memakai satu kata yang sangat akrab buat kita, eikumene. Dan kata eikumene, satu rumah itu pada masa itu biasanya sebetulnya merujuk pada seluruh wilayah jajahan Romawi. Jadi Lukas seperti mau mengatakan pada zaman itu, zaman Lukas menuliskan Injilnya, gereja sudah mulai mengalami berbagai tantangan, kesulitan dari penguasa Roma.
Lukas mau katakan, sekalipun Roma ini begitu hebatnya, tapi satu waktu dia akan tunduk juga pada kuasa Allah. Karena itu tidak perlu engkau dibelenggu ketakutan, tapi bersukacitalah karena pembebasanmu sudah dekat. Yang kedua adalah spiritualitas yang tidak terjebak pada ketidakpedulian, pada kemasabodohan. Ayat 34. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan dibebani pesta pora, kemabukan dan kekhawatiran hidup. Dan supaya hari itu, hari Tuhan, jangan tiba-tiba jatuh atas dirimu seperti jerat. Benar, hidup ini cuma sekali di dunia ini, tetapi jangan kita sia-siakan hidup yang Tuhan anugerahkan semata-mata untuk memuaskan hawa nafsu kita. Jangan kita sia-siakan hanya untuk mengejar ambisi dan keinginan kita belaka. Hingga kita lupa bahwa Tuhan itu memberikan panggilan kepada setiap kita. Panggilan untuk menghadirkan kasih anugerah di tengah-tengah kehidupan kita. Di tengah keluarga, masyarakat, gereja, dimanapun. Bahwa Tuhan punya maksud. Cuman emang gak mudah ya saudara ya, mengatasi ketidakpedulian ini. Saya itu pengalaman paling menyebalkan adalah kalau nganter anak saya sekolah, anak yang besar, si Gio. Sekolahnya anak saya yang besar itu lokasinya ada di dalam sebuah kompleks apartemen. Jadi kalau pagi-pagi saya nganter dia itu, kalau kita sudah berangkatnya terlambat, misalnya dia masuk itu 7.15, kalau kami berangkat jam 7, itu sudah macet dengan kendaraan yang akan masuk apartemen dan kendaraan yang akan keluar. Jadi Anda bayangkan ya, kita mau masuk, tapi di dalam itu kan mobil muter lalu keluar. Udah ngantri juga. Di jalanan macet di Pegangsaan 2. Nah satu waktu saya mencoba memotivasi dia. Gio, kita lagi macet nih, ngantri mau masuk nih ya. Kamu gak turun? Ngapain? Dia tanya ya, anak sekarang. Ya kamu lari lah, ini udah mepet nih, udah 7.14 atau berapa gitu. Kamu lari supaya jangan terlambat, atau kalau terlambat jangan lama-lama. Terus saya mulai bercerita, waktu papa seumur kamu dulu, ya, kalau pergi sekolah, kan saya naik antar jemput. Tapi di kompleks Sunrise Surya Utama, Jakarta Barat, sekolah saya dulu di situ. Kalau udah ngantri macet, papa dan teman-teman itu buru-buru turun dari mobil antar jemput, lari supaya minimal waktu kita sampai ke gerbang sekolah itu belum jam, waktu itu saya masuk jam berapa ya masih ya? 6.45 atau jam 7 gitu, pagi-pagi ya. Maklum udah lupa ya, 30-an tahun lalu kan. Jadi supaya gak terlambat. Atau kalaupun telat ya 1 menit, 2 menit lah. Kenapa kamu gak turun aja lari? Apa jawab anak saya saudara? Ada yang bisa nebak gak? Dia bilang gini, ya dilihat jam. Sekarang kan juga udah telat, lari telat, tetap di mobil sampai dalam juga telat. Mending aku duduk di mobil sampai papa sampai ke dalam, baru aku turun. Coba bayangkan. Kalau Anda jadi saya apa yang terjadi? Pinginnya sih saya buka pintu, saya tendang dia gitu ya supaya keluar gitu. Cuman susah nendang dia, berat. Jadi ya sudahlah ya. Ignorance, gak peduli buat dia. Sama-sama telat ya logikanya benar. Tapi ya itu, tidak peduli. Firman Tuhan mengajak kita untuk jangan terjebak pada ketidakpedulian. Dan yang ketiga, karenanya spiritualitas Adventus adalah spiritualitas yang senantiasa berjaga-jaga. Berjaga-jaga di sini bukan seperti kelompok-kelompok tadi yang lalu ninggalin keluarganya, ninggalin orang tuanya, saudaranya, jual semua barangnya, lalu ngumpul di satu tempat berdoa setiap hari menanti Tuhan datang. Bukan seperti itu saudara. Tapi berjaga-jaga yang dimaksudkan di sini adalah menghidupi setiap panggilan yang Tuhan berikan dengan sebaik-baiknya setiap hari. Kita dipanggil Tuhan untuk jadi orang-orang yang bukan hanya matanya mengarah ke sorga,
tetapi juga tetap menjejak di dunia ini. Ingat, Tuhan memanggil kita sebagai garam dan terang dunia, bukan garam dan terang sorga. Tuhan memanggil kita untuk menghidupi hidup kita pada hari ini dengan sebaik-baiknya mengerjakan setiap yang Tuhan percayakan. Entah hari Tuhan itu mau datang besok, lusa, atau berapapun waktu yang kita punya, kita dipanggil untuk tetap menghidupi hidup kita seturut dengan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Ayat 33 Tuhan Yesus katakan, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Mau langit bumi bergoncang, perkataan Tuhan tetap, dan karena itu kita diajak untuk menghidupinya setiap hari. Saudara kasih Tuhan, spiritualitas Advent bukanlah spiritualitas egois yang hanya peduli pada diri keselamatan sendiri. Tapi spiritualitas yang mengarahkan diri pada kehendak Tuhan dalam hidup kita. Spiritualitas yang bukan semata-mata siap masuk surga, tetapi juga siap menjalani hidup di dunia ini dengan segala tantangan, kesulitannya, demi melakukan panggilan kita setiap hari. Spiritualitas yang memampukan kita menghidupi waktu yang Tuhan percayakan kepada kita, berapapun banyaknya atau sedikitnya. Spiritualitas yang siap kapanpun hari Tuhan terjadi, kapanpun waktu kita selesai, kita melakukan panggilan kita dengan sebaik-baiknya. Nah, saya mau menutup dengan satu cerita. Anda tentu tahu siapa orang ini ya. Namanya Martin Luther King Jr. Dia seorang pendeta gereja baptis di Amerika, seorang aktivis hak-hak asasi, hak-hak sipil, pejuang hak-hak sipil di Amerika. Martin Luther King Jr. ini adalah satu dari hanya 2 orang yang hari kelahirannya menjadi hari libur nasional di Amerika. Yang satunya lagi adalah George Washington, presiden pertama Amerika. Dan dia dalam memperjuangkan hak-hak asasi, hak-hak sipil, ya terutama pada masa itu orang-orang yang bukan orang kulit putih, orang kulit hitam, keturunan Afrika, orang kulit berwarna, warga negara warga asli Amerika, siapapun dia menghadapi banyak tantangan, dimusuhi, diteror, pernah dipenjara dan seterusnya. Tapi dia tetap berjuang. Tapi barangkali makin lama tantangannya makin berat, sehingga King bisa merasa bahwa makin lama yang ia hadapi ini makin berat dan makin mengancam hidupnya. Tapi ia tidak pernah berhenti berjuang. Nah, satu hari tanggal 3 April tahun 68, King menyampaikan sebuah pidato di sebuah gereja di kota Memphis di Tennessee. Di bagian akhir pidatonya, terinspirasi dari cerita Musa di Perjanjian Lama, Musa yang dibawa oleh Tuhan Allah naik ke puncak gunung memandang tanah perjanjian yang ia tidak bisa masuki. King menyampaikan hal berikut. Saya akan terjemahkan buat kita bebasnya. Ya, saya tidak tahu apa yang akan terjadi sekarang. Kita telah mengalami hari-hari yang kita akan menghadapi hari-hari yang tidak mudah di depan. Tapi itu tidak masalah buat saya. Tentu seperti orang lain, itu tidak masalah buat saya karena saya telah pergi ke puncak gunung. Dia merujuk pada cerita Musa. Saya telah pergi ke puncak gunung, ke mountain top. Dan saya tidak mempermasalahkannya. Seperti orang lain, saya tentu ingin hidup panjang. Semua orang menginginkan umur yang panjang. Tapi saya tidak terlalu peduli dengan hal itu sekarang. Saya hanya ingin melakukan kehendak Allah. Dan Ia telah mengizinkanku untuk pergi ke puncak gunung. Dan saya telah melihat apa yang ada di baliknya. Dan saya telah melihat tanah yang terjanji itu. Dalam pemahaman King, tanah terjanji itu adalah bagaimana rakyat Amerika, apapun warna kulitnya, apapun keyakinan kepercayaannya, bisa
hidup setara di hadapan hukum. Saya mungkin tidak akan sampai ke sana bersama denganmu. Tapi saya ingin kalian tahu malam ini bahwa kita sebagai satu masyarakat, sebagai satu umat akan sampai ke tanah yang terjanji itu. Jadi saya gembira malam ini. Saya tidak takut akan apapun juga, saya tidak takut akan siapapun juga. Mataku telah melihat kemuliaan Allah yang datang. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. Itu penutup pidato King. Esok harinya 4 April 1968, waktu ia sedang berdiri di balkon kamar hotelnya, seorang penembak gelap menembaknya. Dan King wafat hari itu. Saudara dikasih Tuhan, waktu kita terbatas. Seperti kita tidak tahu kapan hari Tuhan akan tiba, kita tidak tahu juga berapa lama kita punya kesempatan di dunia ini. Karena itu mari kita pakai bukan dengan ketidakpedulian atau kesia-siaan, bukan juga dengan ketakutan atau bukan juga dengan bagaimana kita mementingkan diri sendiri, keselamatan sendiri. Tetapi untuk mengerjakan apapun yang Tuhan percayakan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Karena kita telah melihat dan mengalami sendiri kemuliaannya. Amin.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Kami bersyukur ya Tuhan untuk anugerah-Mu dalam Kristus, Juru Selamat kami. Kristus yang sedang kami nantikan, bukan hanya untuk merayakan Natal, tetapi juga kami sedang dalam masa penantian, mengantikan penggenapan karya keselamatan Kristus. Maka biarlah masa penantian ini kami isi dengan satu spiritualitas yang senantiasa bersukacita, senantiasa siap sedia menyambut Kristus dalam hidup kami, dengan mengarahkan diri hati kami pada apa yang menjadi panggilan-Mu. Panggilan-Mu untuk menyatakan kasih anugerah, keselamatan kepada orang-orang di sekitar kami setiap hari. Panggilan yang kami jalani lewat perkataan perbuatan kami, lewat pelayanan yang kami berikan kepada orang-orang yang ada di sekitaran hidup kami. Biarlah dengan semuanya itu kami mengisi masa penantian ini dengan hal yang memang seturut dengan kehendak-Mu, seturut dengan firman-Mu. Pada hari ini kami mau berdoa ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa negara Indonesia, kami bersyukur untuk pemilihan kepala daerah serentak yang sudah berlangsung dengan baik. Biarlah mereka yang memang terpilih boleh terus ingat bahwa yang mereka emban adalah tanggung jawab dan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat untuk memimpin daerahnya dengan kejujuran, dengan ketulusan, dengan ketekunan untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup bersama. Kami mau berdoa untuk gereja-Mu, untuk GKI Gading Indah. Kami berdoa untuk persiapan Natal yang sedang kami jalani. Kami berdoa untuk panitia yang terus bekerja menyiapkan berbagai hal. Biarlah Tuhan yang pimpin agar apa yang mereka kerjakan pada waktunya boleh menjadi bagian dari rasa syukur kami dalam perayaan Natal nanti. Kami berdoa untuk proses pencalonan dan pencalonan penatua untuk tahun pelayanan 2025-2028 yang sedang berlangsung. Kami berdoa untuk proses yang saat ini sedang berjalan, biarlah memang Tuhan juga yang akan memilih mereka-mereka yang akan Tuhan pakai untuk melayani umat-Mu lewat gereja-Mu di sini. Kami bersyukur untuk persidangan ke-38 Majelis Klasis GKI Klasis Jakarta Timur yang sudah berlangsung minggu lalu. Bersyukur untuk 2 calon pendeta yang sudah dinyatakan layak. Penatua Marcelo dari GKI Layur dan Penatua Ana dari GKI Gading Indah. Biar kedua anakmu ini dipersiapkan untuk menyambut tahbisan pendeta sebagai sarana Tuhan untuk menyiapkan dan memampukan mereka melayani gereja, melayani sesama, memuliakan nama-Mu secara lebih baik lagi. Kami berdoa untuk setiap keluarga, setiap pribadi dalam rupa-rupa pergumulan mereka. Mereka yang bergumul dengan masalah-masalah ekonomi, pekerjaan, usaha. Mereka yang bergumul dengan berbagai kerinduan, yang merindukan pasangan hidup, yang merindukan buah hati. Mereka yang bergumul dengan relasi di antara anggota keluarga. Mereka yang bergumul dengan berbagai masalah kesehatan, fisik, mental, ataupun karena usia yang sudah tidak muda lagi. Dalam semuanya Tuhan hadir, Tuhan menguatkan, Tuhan hadirkan pertolongan lewat banyak orang dengan berbagai cara yang mungkin belum kami pikirkan, mungkin belum kami kenal orangnya. Tetapi Tuhan bisa bekerja lewat banyak cara. Tapi juga berikan kepada kami semua hati yang mau terbuka untuk menerima
karya dan kehendak Tuhan yang baik itu. Dan kami mau menyerahkan diri kami semua, pimpin kami ya Tuhan di minggu yang baru ini, agar minggu ini kami isi. Sebagai bentuk juga kami menantikan penggenapan karya keselamatan-Mu dengan apa yang terbaik yang kami bisa lakukan di setiap tugas panggilan yang Engkau percayakan. Kami naikkan doa ini hanya dalam satu nama, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang kami nantikan kedatangannya, yang juga sudah mengajarkan kami menaikkan doa lewat nyanyian berikut ini. Kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, dan datang kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sebagai respons atas segala berkat yang Tuhan berikan, marilah kita mengucap syukur melalui persembahan dengan mengingat firman Tuhan dari Amsal 3 ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil sulung dari hasil tanahmu. Maka lumbung-lumbungmu akan terisi penuh sampai berlimpah-limpah. Dan bejana pemesananmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Engkau ya Allah Bapa kami, syukur padamu.
1 dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas setiap berkat-Mu, untuk setiap karya dan talenta yang Kau anugerahkan. Dengan penuh rasa syukur, kami membawa persembahan kepadamu. Terimalah ya Tuhan, pakailah persembahan ini untuk menghidupkan pengharapan bagi dunia yang membutuhkan. Ajarlah kami untuk terus memberikan yang terbaik seperti yang Tuhan kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, kedatangan Kristus pasti nyata dan terjadi. Sebagai orang-orang yang telah dikuduskannya, mari kita menantikannya. Maka mari kita menantikannya dengan terus menaruh pengharapan dan menghidupi hari-hari yang Ia anugerahkan. Bila sang pengalaman dekat dan jangan berhenti, fajar baru yang abadi meretah. Bila nanti dibacakan nama orang tertebus, pada saat itu aku pun serta. Bila nanti dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Dia orang yang telah meninggal dalam Tuhannya, dibangkitkan pada hari mulia, dan berkumpul dalam rumah yang lestari dan megah. Pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Umat Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Maka terimalah berkat Tuhan, kiranya anugerah dari Allah Bapa Sang Pemilik kehidupan terus memimpinmu di sepanjang masa penantian. Kiranya cinta kasih Kristus Sang Raja Damai senantiasa mendekapmu dalam pengharapan. Kiranya penyertaan Roh Kudus Sang Penolong menenteramkan hatimu sehingga dapat terus berjaga dan berdoa hingga kedatangannya kelak. Maka berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertaimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.